Shalom teman-teman, selamat malam. Kembali berjumpa dengan saya pada hari ini untuk membaca firman Tuhan Yesus. Pada hari ini saya kembali akan baca firman Tuhan Yesus, Keluaran pasal 8 ayat 1 sampai 32. Mari kita dengarkan. Ya Bapa surga Tuhan Yesus, terima kasih dan menata kita hingga mulai hari ini. Dan sekiranya Tuhan ada salah salah dan kami yang masalah sedang kualami, tolong berikan aku Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku bisa mengatas satu hari lagi. Siapkan penyertaan yang akan memberikan kata padaku. Perikop itulah kedua kata. Bismillah Tuhan kepada Musa. Pergilah menghadap Firaun. Mengatakan kepadanya, pergilah firman Tuhan. Biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah padaku. Jika engkau menolak mereka pergi, maka akan memenuhi seluruh daerah dengan kata-kata pengunggul mengeriak di sungai ini, lalu naik dan masuk ke daerah Paham. Kamar tidurmu, ya sampai ke dalam tempat tidurmu, dalam rumah pegawai-pegawai mu dan rakyatmu, bahkan ke dalam pembakar rotimu, serta ke dalam tempat adonanmu. Kata-kata itu akan naik memanjat engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Bismillah Tuhan pada Musa, katakanlah pada Harun, ulurkanlah tanganmu dengan tongkat ke atas sungai di atas selokan, ke atas kolam, dan bola kata-kata pengumpulan meliputi tanah Mesir. Lalu mengulurkan tanganmu ke atas segala air di Mesir, maka muncullah kata-kata pelundut tanah Mesir. Tapi para ahli itu membuat demikian juga dengan menentang mereka, sehingga membawa kata-kata kemunculan di tanah Mesir. Kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun, berkata, berdoalah pada Tuhan, supaya dijauhkanlah kata-kataku padaku dan daripada rakyatku, maka biarkan maksud pergi, supaya mereka mesti mohon kurban pada Tuhan. Kata Musa pada Firaun, silakan Tuanku, katakan kepadaku bila aku berdoa untukmu, untuk pegawai rakyatmu, supaya kata-kata itu dilenyapkan daripadamu dan dari rumah-rumahmu, dan hanya tinggal di sungai saja. Katanya besok lalu, kata Musa, jadilah seperti katamu itu, supaya Tuanku mengetahui bahwa tidak ada yang seperti Tuhan Allah kamu. Maka kata-kata itu akan menjauhkan daripadamu, dari rumahmu, dari pegawai-pegawaimu, dari rakyatmu, hanya akan tinggal di sungai saja. Lalu Musa dan Harun keluar meninggalkan Firaun, dan Musa berseru kepada Tuhan karena kata-kata yang dikatakan pada Firaun. Dan Tuhan melakukan seperti apa yang dikatakan Musa, sehingga kata-kata itu mati lenyap dari rumah, dari halaman, dari ladang. Bukanlah orang-orang bangkai-bangkai tumpuk, sehingga tanah itu menjadi berbusuk. Tapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa gelega, ia tak berkekeh hati untuk meninggalkan mereka kedua dengan Tuhan. Lalu ketiganya berfirman Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tongkatmu dan pukullah itu ke debu tanah, maka debu akan menjadi nyamuk di tanah Mesir. Lalu mereka berbuat demikian. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulnya debu ke tanah, maka nyamuk itu hingga pada manusia dan pada binatang. Segala debu tanah menjadi nyamuk di tanah Mesir. Pada hari itu membuatnya demikian juga dengan mantranya untuk mengadakan nyamuk-nyamuk, tapi mereka tidak dapat. Demikian nyamuk-nyamuk itu hingga pada manusia dan pada binatang. Lalu berkata pada hari Firaun, inilah tangan Allah. Tapi hati Firaun berkeras, ia tidak mendengarkan mereka seperti yang telah disembahkan Tuhan. Itulah keempat, lalu ikat Bismillah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdiri dan menghentikan Firaun. Pada waktu biasanya ia keluar dari Mesir, dan katakanlah padanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah padaku. Sebab jika engkau tidak membiarkan umatku pergi, maka akan melepaskan ikat terhadap engkau dan hadap pegawai-pegawaimu, rakyatmu dan seluruh rumahmu, sehingga rumah-rumah orang Mesir bawa tanah dengan ikat. Tapi pada hari itu aku akan meninggalkan tanah Goshen, di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada ikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu besok, karena mujizat ini akan terjadi. Tuhan berbuat lalu demikian, maka datanglah banyak yang ikat ke dalam Firaun, di dalam rumah pegawai yang ke seluruh tanah Mesir. Negeri itu menderita karena ikat itu. Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun berkata,
pergi, persembahkanlah kurban kepada alam minggu ini. Tapi Musa berkata, tidak mungkin kami buat demikian, sebab korban yang akan kami persembahkan kepada Tuhan Allah kami adalah kejian bagi orang Mesir. Apabila kami mempersembahkan korban menjadi kejian bagi orang Mesir itu di depan mata mereka, tindakan mereka akan melempari kami dengan batu. Kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban pada Tuhan Allah kami, seperti yang disembahkannya pada kami. Lalu kata Firaun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk persembahkan korban pada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh, berdoalah untuk aku. Lalu kata Musa, sekarang aku keluar dengan Tuanku dan akan berdoa kepada Tuhan, maka pikat itu akan dijauhkan dari besok Firaun dari pegawai-pegawai yang rakyatnya. Kami janganlah Firaun berlaku curang lagi dengan tidak membiarkan bangsa itu pergi untuk bersembahkan korban kepada Allah. Dan itu keluarga Musa mengenai Firaun lalu berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan membuat seperti yang dikatakan Musa, pikat ditujukan oleh Firaun dari pegawai-pegawai rakyatnya, seekor pun tidak ada yang tertinggal. Tapi sekarang ini pun Firaun tetap berkesah hati membiarkan bangsa itu pergi. Makasih Bapak ya Tuhan Yesus, keinsanku semuanya. Ya Allah, terima kasih Tuhan. Aku bisa kembali semuanya. Bapak Tuhan Yesus, gak pernah ada yang sulit dan proses hidup yang trauma seperti ini. Aku memilih untuk mengampuni Tuhan. Aku memilih untuk disembuhkan yang terluka. Makasih Bapak Yesus, berkat Tuhan Yesus. Aku bisa mengerti hari ini. Dan Bapak Yesus berkat, bisa